Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih aw ittaqullaha mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan bimbingannya lah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan suasana seperti ini akan selalu terbangun di dalam jiwa kita, sehingga panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah ini akan senantiasa menjadi pola hidup kita, agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dirahmati Allah, ada satu kisah menarik yang diceritakan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini salah seorang ilmuwan, salah seorang ulama di abad pertengahan Islam. Nama lengkapnya itu Abdurrahman bin Syihabuddin bin Ahmad bin Ibnu Rajab. Pernah dia mengisahkan ada seorang ahli ibadah yang datang ke Mekah, lalu kemudian dia kehabisan bekal, sehingga beberapa hari dia terluntang-lantung di Mekah, dia kelaparan. Sampai suatu ketika dia tidak lagi bisa menahan laparnya, dia ingin pergi ke Masjidil Haram untuk bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan, mewakilkan seluruh masalah hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah perjalanan dia menemukan sebuah kalung emas bertahtakan berlian. Dipungkutlah emas itu, kalung itu, lalu kemudian dimasukkanlah di sakunya. Dalam hatinya dia berkata-kata, alhamdulillah, dengan menemukan kalung emas ini mungkin hidup saya akan lebih lama di Mekah. Setelah dia tiba di Masjid Al-Haram, lalu kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah di sana. Tiba-tiba selesai sholat, dia mendengar ada pengumuman dari seorang lelaki yang menyampaikan, menginformasikan bahwa sebuah kalung emas itu telah hilang. Dia menyampaikan ciri-ciri emas itu, didengar oleh ahli ibadah tadi. Lalu kemudian semua ciri yang disampaikan menyangkut tentang kalung emas, yang di sela-sela emasnya itu ada berlian di antaranya, itu disampaikan, sehingga ahli ibadah ini menyatakan bahwa emas yang aku dapati di jalan itu adalah milik orang yang memberikan pengumuman tersebut, diminta untuk dikembalikan. Di dalam hati ahli ibadah ini dia berpikir, saya akan kembalikan karena itu hak orang tersebut, tetapi semoga dia memberikan imbalan kepada saya, karena lapar saya, perut saya ini tidak bisa lagi menahan lapar tersebut. Lalu kemudian dia bertemu dengan pemilik barang tersebut. Ketika dia memberikan barang ini atau kalung ini, la salam wala kalam, tidak ada ucapan terima kasih, lalu dia langsung pergi, bahkan menitipkan sebuah dirham saja juga tidak diberikan kepada ahli ibadah tersebut. Menghadapi kenyataan ini, apa yang dilakukan oleh ahli ibadah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah, atas apa yang terjadi dengan diriku, dan mohon engkau ganti yang lebih baik darinya. Itulah yang disampaikan oleh ahli ibadah ini. Sehingga karena dia sudah begitu kelaparan, dia tidak bisa berlama-lama lagi di negeri ini. Dia pun ingin kembali ke negerinya. Dia menyusuri pantai di sekitar Baghdad. Dia berharap agar supaya ada perahu yang bisa mengantarkan dia ke negeri seberang. Dan alhamdulillah, singkat ceritanya,
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dia pun menumpangi sebuah perahu. Di tengah perjalanan perahu itu dihantam badai yang begitu luar biasa. Gelombang itu begitu besar, angin begitu kencang bertiup sehingga perahunya itu akhirnya tenggelam, pecah. Dia hanya bisa tertolongkan dengan selembar papan. Dari situlah dia menggantungkan diri, lalu dia diantar oleh gelombang itu sampai pada akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Setelah dia terdampar di sebuah pulau, dia memasuki daerah itu dan di sana dia menemukan sebuah masjid. Dia dapati orang sedang sholat berjamaah. Dia pun mengikuti sholat berjamaah di situ. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, kata Ibnu Rajab, dia pun mencoba melihat lembaran-lembaran kertas yang ada di situ. Dia membacanya. Lalu jamaah yang ada di situ bertanya kepadanya, bukankah itu Al-Quran yang Anda baca? Dia bilang, betul. Dulu masih dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, tidak seperti sekarang ini. Kalau begitu, tolong ajarkan kepada anak-anak kami itu bagaimana membaca Al-Quran. Kalau itu kau lakukan, insya Allah kami akan memberikan upah kepada Anda. Dia pun menerimanya. Dia ajarkanlah anak-anak mengaji di sana sambil menuliskan itu Al-Quran di dinding. Lalu para jamaah itu terhenyak dan kaget juga, karena pada saat itu masih bisa dihitung dengan jari orang yang bisa menulis. Jamaah pun meminta kepadanya, ajarkan juga kepada anak-anak kami bagaimana cara menulis bahasa Arab. Orang tersebut pun akhirnya mengajarkan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh hamba Allah ini. Lalu kemudian begitu senangnya dan berbahagianya masyarakat yang didatangi oleh orang yang ahli ibadah, orang yang punya pengetahuan. Mereka berniat untuk menahan orang tersebut di daerah itu dengan cara bertemu dengan dia dan mengajak dia untuk supaya akan melamarkan kepada seorang anak yatim yang kaya raya yang bapaknya sudah meninggal dunia. Sudah begitu banyak katanya orang meminang kepadanya, tapi tidak bergeming hatinya. Kalau Anda tidak keberatan, kami mewakili Bapak itu, kami mewakili Anda untuk menamarkan itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima. Sang ahli ibadah ini menyatakan, kalau atas kehendak Allah dan yang bersangkutan itu menyetujuinya, maka insya Allah saya siap. Terjadilah peminangan. Setelah diminang, ternyata wanita itu menerimanya. Di malam pertama jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika sang lelaki ini masuk di kamarnya, begitu terkejut dia, begitu kaget dia, karena kalung yang dia temukan di Mekah itu berada di leher perempuan itu. Dia bertanya kepada istrinya, bagaimana ceritanya kalung itu berada pada Anda? Maka sang istri itu pun menceritakan kepadanya, wahai kekasihku, terus terang dulu ayah saya pernah bercerita tentang kalung ini. Ketika beliau pergi ke Mekah, dia menceritakan kalung ini jatuh dan hilang. Tetapi ada seorang anak muda itu yang dengan penuh keikhlasan menyerahkan itu. Maka sejak hari itu, kata bapak saya kepada saya, ketika dia kembali dari Mekah, dia di dalam sujudnya dia selalu berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk meminangkan anakku ini dengan seorang seperti lelaki yang menemukan kalung ini. Ahli ibadah itu menyatakan, sayalah lelaki itu. Dan ternyata Allah menjawab doa saya untuk memberikan yang terbaik dari sesuatu yang hilang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa pesan moral dari cerita ini? Sederhana saja, kita berada di situasi COVID. Mungkin ada keluarga kita yang sudah pergi, hilang dengan kita. Mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin ada tetangga-tetangga kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya serahkan kepada Allah. Allah akan menggantikan sesuatu yang hilang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah pesan yang diceritakan oleh Ibnu Rajab, bahwa sebenarnya Allah begitu rahim. Bahkan di dalam hadis dikatakan, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik,
dan Allah akan menggantikan sesuatu kecuali dengan hal-hal yang baik. Begitu banyak umat yang diselamatkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tetap jangan panik dengan COVID ini. Protap tetap sebagaimana yang dikatakan tadi Habib Muhsin, kita jalankan ini. Kita selalu menggunakan masker, kita selalu mencuci tangan, lalu kemudian kita menjaga jarak. Kuncinya cuma 3 ini saja, karena makhluk ini dia itu tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang kira-kira bisa menjaga dirinya. Sholat Jumat kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita membersihkan tangan, kita bangun jarak dan sebagainya, karena penyebarannya melalui seperti itu. Kita jangan panik, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, terbelah itu yang namanya bumi. Nabi Ibrahim jauh terpanggang dari api dengan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan Jibril datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Dia bilang, tidak, aku hanya menggantungkan seluruh urusan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di situasi wabah COVID, kita jalankan protap, tetapi rahmat dan bantuan Allah hanya akan terjadi kalau setiap saat kita keluar, kita selalu mewakilkan hidup kita, mewakilkan kesehatan kita, kita mewakilkan seluruh keluarga kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa radallahu an al-arba'ati khulafa'ur rasyidin hum Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha ladzima yashkurukum washkuruni 'ala ni'amihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.